Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Halo sobat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan mujahadah selama 40 hari ke depan untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong kita bisa melunasi hutang-hutang kita dan masalah-masalah kita. Oke, di hari yang keempat ini semoga kita sudah bisa melaksanakan amaliyah yang kemarin, yakni kita bisa menjaga dan mendirikan sholat fardu dengan berjamaah. Kenapa amaliyah kita hari ini selama 40 hari ke depan kok melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah? Sobat sekalian, selain keutamaan-keutamaan yang telah saya sampaikan kemarin, kita juga perlu tahu bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan amalan yang pertama kali nanti akan dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bi abdin yaumil qiyamah as-shalah. Maka kalau salat kita baik, Allah akan menganggap ibadah kita yang lain juga dianggap baik. Tapi kalau salat kita buruk, maka ibadah yang lain atau amaliyah yang lain juga akan dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita menjaga dan mendirikan sholat fardu dengan berjamaah di tempat adzan dikumandangkan. Dan ini merupakan salah satu cara untuk melunasi hutang kita, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang ada dalam diri kita. Karena melaksanakan amalan sholat fardu dengan berjamaah ini tidak perlu modal, sobat sekalian. Sekali lagi, tidak perlu modal. Modalnya hanya waktu dan kesempatan saja. Maka waktu, kesempatan dan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, inilah modal utama. Maka kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin kita tunaikan sholat fardu ini dengan berjamaah di tempat adzan dikumandangkan, ya dengan satu harapan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah tolong kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Karena hadirin yang mulia, kalau kita masih berpikiran bahwa nanti untuk menyelesaikan hutang-hutang kita ini kita harus kerja, cari modal, pinjam sana, pinjam sini, maka hakikatnya kita bukan menyelesaikan masalah lagi, tetapi malah menambah masalah. Ikhtiar tetap, tapi sekali lagi hadirin yang mulia, ikhtiar yang paling utama adalah ikhtiar batiniyah, yakni ikhtiar spiritual. Maka yakinlah dengan kita menggerakkan batin kita dengan amalan-amalan spiritual ini, dengan melaksanakan sholat fardu berjamaah, maka Allah pasti akan mendatangkan bala tentaranya dalam kehidupan kita. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Cepat dan lambatnya itu memang hak prerogatif Allah, hak sepenuhnya milik Allah. Tapi bagaimana agar Allah itu mempercepat pertolongannya? Ya kita mendekatkan diri kepadanya dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Kita dirikan sholat, kita jaga sholat fardu dengan berjamaah. Ini modal yang luar biasa. Ya, siapapun yang bisa mendirikan sholat, menjaga sholat fardu dengan berjamaah, demi Allah kehidupannya tidak akan pernah kekurangan. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada ujian, pasti dan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat sekalian, seberapa besar hutang yang kita miliki, seberapapun besar masalah yang ada dalam kehidupan kita, tapi kalau Allah mendatangkan pertolongannya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, maka masalah itu, hutang itu adalah hutang masalah yang barokah. Tapi kalau hutang itu kecil, masalah kecil, dan Allah tidak menolong kita, maka yakinlah kehidupan kita itu seperti kehidupan di neraka, gak enak sama sekali. Makanya sobat sekalian, jangan pernah berpikiran bahwa di sana aja ada yang gak sholat tapi kehidupannya melimpah ruah. Yakinlah dalam hatinya pasti ada kekosongan dan ada ketidakbahagiaan. Dan itu bisa dibilang mungkin istidrot. Dia nggak taat dengan cara baginda Rasulullah, tapi artinya melimpah. Yakinlah dalam dirinya ada ruang dalam yang kosong, yang dia sedang bersedih. Oke sobat sekalian, hari ini kita ingin mempertegas kembali bagaimana dalam 40 hari ke depan ini kita tidak tertinggal takbiratul ulanya imam. Karena siapapun yang bisa melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, maka Allah berikan dua hadiah.
Yang pertama, bebas dari sifat munafik, dan yang kedua, bebas dari jilatan api neraka. Ini fadilah bagi orang yang bisa menjaga dan mendirikan sholat fardu dengan berjamaah. Oke, sampai jumpa pada hari berikutnya. Insya Allah kita akan menambah amaliyah apa yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.